Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun berada, dalam hari ini adalah takdir asma-asma Allah yang untuk menyongsong hari raya Idul Fitri besok pada hari dan jam yang sama. Mudah-mudahan apa sedikit ilmu yang nanti kami sampaikan terkait masalah hari kemenangan dari sudut pandang hakikat itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kemenangan satu yang diperoleh itu terlebih dulu pasti berlaku sesuatu yang sangat mahal. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sesuatu yang kita dapatkan datangnya itu tidak bim salah bim, tetapi kita lakui, kita alami terlebih dulu proses-proses yang sangat-sangat tidak mudah. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan pada malam hari ini kami akan mencoba mengurai hari kemenangan itu yang bagaimana menurut sudut pandang hakikiyah. Sebab syariat sudah diterangkan hari raya merupakan hari kemenangan umat Islam selama 1 bulan penuh. Riyadhah, puasa, menjauhi dari segala hal yang dilarang itu tidak mudah dan itu sangat sorok dan sangat amat berat, kecuali mereka yang dalam hatinya memang betul-betul bertakwa terhadap Allah. Sebab kita dihadapkan berbagai persoalan, baik persoalan yang menyangkut kepribadian kita, kebutuhan kita sehari-hari. Di tengah-tengah itu kita dituntut untuk melakukan puasa Ramadan. Bapak Ibu, kami tidak akan menjelaskan dari sisi fisik, tetapi kami akan menjelaskan dari sisi hati. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 186. Allah berbicara, Allah dawuh di situ, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap diri kita pasti akan mengalami satu kematian. Wa innama tuwaffu, lan angin pestine dan sempurnaake ujurakum ing pira-pira balesan sira kabeh yaumal qiyamati sok ing dalem dina kiamat. Tadi sudah saya katakan saya tidak membeberkan dari sisi muhakamah, tapi akan saya beberkan dari sisi mutasabihah. Yang dikatakan yaumil qiyamah adalah hari akhir, hari pepasten. Itu akan disempurnakan Allah. Artinya selama kita menjalankan tugas dan amanah dari Allah. Apa tugas amanah dari Allah? Illa liya'budun. Hati harus selalu senantiasa menghadap kepadanya. Persoalan fisik apapun silahkan, tetapi di situ illa liya'budun, diperintahkan untuk mengabdi terhadapnya. Berarti asyhadu harus bisa sampai ke illallah, sekalipun perjalanan melewati isinya la ilaha. Bapak Ibu, susah kaya apa, sulita kaya apa, amanah yang diembankan terhadap panjenengan sedaya harus sampeyan kali kula jalankan, harus kita jalankan. Loh, Allah nanti akan menyempurnakan kemakrifatan saudara. Saudara walaupun secara teori melakukan munajat itu untuk mencapai tingkatan muttaqin yang sempurna dalam makrifat nang Allah, tetapi yang namanya ujurakum itu jangan terbesit di dalam hati. Nah terus bagaimana? Udahlah, yang penting apa yang diamanahkan Allah diembankan pada kita, kita jalankan. Munajat yang melalui zikir itu, jangan sekali-kali hati terbesit. Olehnya kita melakukan munajat itu untuk memperoleh makom ma'rifat nang Allah. Jangan. Walaupun secara teori seperti itu, tetapi etika kita terhadap Allah, sisihkan hal yang seperti itu, fokuskan, jalankan amanah yang diembankan terhadap kita. Faman zugzikha, faman mongko utai sapane wong iku zugzikha den dohake sapa man anin nari saking neraka, yo wa udkhila, kamangka Allah akan memasukkan Anda al jannata ing surga, faqad faza, dan itulah kemenangan yang sempurna. Itulah kemenangan yang kita dapatkan. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka, bahasa syariatnya besok, bahasa hakikatnya, barang siapa yang dijauhkan hatinya dari neraka. Ini ada prosesnya Pak. Mengapa kok dijauhkan? Karena kita tidak bersentuhan dengan syahwatud dunia, isinya la ilaha.
Itu hanya kita lewati. Itu hanya kita lewati. Lah, untuk bisa kita lewati otomatis kita harus satu, mempunyai guru akhirat. Kedua, kita diwejang ilmune. Telu, kita diwejang lakuni. Ketika ketika hal ini berjalan dengan seiring, maka hati mereka akan dijauhkan dari neraka. Hati mereka akan dijauhkan dari gundah gulana. Ini maksudnya, barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka aninnar, ya secara otomatis wa udkhila lan den lebokake peman dilebokno nang di al jannata ing swarga. Maka betul-betul sungguh-sungguh mendapatkan satu kemenangan. Ini loh Pak, kemenangan itu Pak, pada hakikatnya kita melewati rintangan isinya la ilaha yang penuh dengan nafsu angkara murka, penuh dengan syahwat dunia. Apabila kita bisa melewati itu, akhirnya kita sampai ke ilallah. Inilah faqad faza. Inilah betul-betul sesuatu yang dikatakan mendapatkan satu kemenangan. Yo ini kita puasa secara syariat di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Tidak hanya karena di situ secara medis adalah menterapi badan kita supaya sehat saja, tidak, tetapi juga menterapi hati kita terhadap Allah supaya betul-betul mendapatkan faza, mendapatkan satu kemenangan yang sempurna. Jadi jangan kita itu hanya berlaku puasa secara syariat saja, tetapi secara hakikat juga kita laksanakan. Ayatnya bagaimana? Faqad faza. Supaya betul-betul Anda mendapatkan satu kemenangan yang sempurna di sini. Ingat Allah mengatakan kelanjutannya ayat, wa mal hayatud dunya, lan ora ono utawi kesenangan dunya iku illa mataul ghurur, kejaba kesenangan iku sifatnya adalah menipu. Ingat, isinya ilaha sebetulnya itu menipu. Kesenangan yang kita dapatkan fata morgana, artinya tidak kekal. Tidak kekal. Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berfirman, bukan saya sebagai makhluk mukhlason, bukan. Ini Allah yang mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, lan ora ono utawi kesenangan dunya, kehidupan di dunia ini illa mataul ghurur, illa mataul ghurur, kejaba kesenangan iku sifate iku menipu. Bagi siapa yang ketipu? Bagi mereka yang hatinya yang mendapatkan neraka. Tapi ini tidak berlaku bagi ahli syuhud yang hatinya dijauhkan Allah dari neraka. Kembali kepada ayat, faman zukziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan di dalam surga, faqad faza, maka itulah kemenangan yang sempurna. Tak ringkes ngene rek, sapa asyhaduni bisa sampai ke ilallah,
maka itulah kemenangan yang sempurna. Oke, ini dari sudut pandang hakikat. Untuk mendapatkan keilallah hati ini, menghadap hidup yang menguasai isinya la ilaha, itu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kita jalani miturut proses. Susah-susah dulu sebelum kita mencapai satu kemenangan. Berkorban dulu untuk mencapai satu kemerdekaan. Tidak hanya berjuang, tapi juga berkorban untuk mencapai satu kemerdekaan jiwa ini sampai pada makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berkenaan dengan menjelang hari kemenangan ini, saya tegaskan sekali lagi, hari kemenangan secara hakikat adalah hatimu bisa sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kedua, kita sudah diingatkan oleh Allah ketika saat hati bercampur baur dengan kehidupan dunia, kesenangan dunia itu, Allah sudah jelas mengatakan kau akan tertipu. Secara hakikat kau akan tertipu, tapi secara syariat tidak. Makanya ada orang tua, jangan disalahkan karena pandang sudutnya tidak sama. Orang tua nyekolah ke panjenengan sampai mencari kerja, noto anak supaya uripe penak. Jangan salahkan, itu memang secara lahiriah, secara syariah, karena di dunia. Tetapi jikalau tidak mempunyai sistem ilahiyah di dalam hatimu, kedamaian itu saja paling dulu itu sekedar sumbangsih pandangan tentang masalah hari kemenangan dari saya khususnya. Barangkali selama ini saya membintek umat yang mau menerima, barangkali ada tutur kata saya, tingkah laku saya, dan atau dari sisi apapun kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.